Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, apakah hari ini Bapak tidak sedang sibuk? Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang buat Ibu Hada. Ya, saya ingin mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN 7 Tarantopea terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai Kepala Sekolah terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah SDN 7 Tarantopea. Boleh Pak? Ya, silakan. Ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya akan mengoperasikan atau mengevaluasi apakah di dalamnya ada yang benar, ada yang salah, benar semua atau malah salah semua. Jika kasus benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa dijadikan rujukan moral. Alhamdulillah, tapi sejauh ini kalau keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasi karena bukan termasuk dalam keduanya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang pertama saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki maslahat lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki maslahat itu lebih banyak akan diutamakan. Tentu saja ini tidak mutlak ya. Dalam beberapa kasus kadang kita juga perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki maslahat. Kadang meski terkesan ada yang merugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang saya akan lakukan yang pertama, saya akan mengumpulkan informasi mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin saya tidak termakan informasi yang sifatnya parsial atau emosional. Karena kalau saya melakukan itu, nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besar akan tidak tepat. Saya juga berusaha bertemu dengan Dewan Guru yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu saya akan berdiskusi. Ini yang saya harapkan agar keputusan yang dihasilkan juga melibatkan banyak orang. Jadi rekan-rekan semua juga harus mengetahui apa persoalan yang terjadi di sekolah sini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu, tidak langsung memutuskan. Saya akan memilih pada kondisi tenang saat memutuskan sesuatu keputusan-keputusan yang diambil, sehingga keputusan itu tepat buat yang baik buat sekolah kita. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, namanya saja dilema, pasti ada perasaan tidak enak ketika memutuskan sesuatu. Perasaan tidak enak ini terutama jika ada yang berkaitan antara personil guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung kasusnya ya. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya besar, saya lebih suka mendiamkan dulu, biasanya dalam hitungan hari,
Ini saya lakukan agar bisa menata hati dan pemikiran ketika mengambil keputusan. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama faktor pengalaman. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi itu seperti bentuk pengulangan pada kasus-kasus sebelumnya, sehingga saya tinggal membuka memori saja. Yang kedua faktornya ya termasuk guru, dewan guru membantu selama ini dalam kasus-kasus, karena kalau saya di sini memimpin sesuatu sekolah, itu musyawarah yang saya ambil sehingga kasus-kasus bisa selesai dengan baik dan benar. Contoh hanya saja kemarin Ya. Di sini ada siswa kelas 6 itu belum tahu membaca. Di sisi lain dia umurnya sudah lanjut. Saya takutkan nanti setelah dia diluluskan, maka anak-anak tersebut itu akan putus sekolah. Itu kan termasuk dilema etika. Jadi makanya dengan dewan guru alhamdulillah kita sepakat untuk meluluskannya. Jadi makanya saya bilang keputusan itu adalah musyawarah dengan dewan guru. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pertama, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu yang saya pahami. Mau sebijak apapun kita memutuskan sesuatu, tetap saja ada pihak yang akan merasa tidak puas. Nah, yang kedua, sebagai pimpinan, saya harus berani memutuskan sesuatu demi kebaikan kita bersama. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Alhamdulillah saya sekarang dapat banyak pengetahuan baru tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, apakah hari ini Bapak tidak sedang sibuk? Ya, tidak ada. Ya, saya ingin mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN 9 Labuan terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai Kepala Sekolah terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di SDN 9 Labuan. Boleh Pak? Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini kalau dalam pengambilan keputusan saya merujuk kepada dua unsur. Yang pertama, benar lawan benar itu merupakan dilema etika kalau menurut saya. Kemudian yang kedua itu benar lawan salah. Nah, itu kalau yang itu saya mengambil keputusan berdasarkan panggilan moral. Jadi seperti itu saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Intinya kalau dalam pengambilan keputusan ada dua unsur tadi, di sini saya selalu berlandaskan tiga unsur yang saya ambil, yaitu berpihak pada murid, kemudian yang keputusan yang berikutnya yaitu keputusan yang selalu mengedepankan kebijakan yang tidak merugikan orang lain dan siap bertanggung jawab. Langkah-langkah atau prosedur
seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maaf dulu saya Oh iya, ya. Bisa diulangi, kita ulangi lagi tadi. ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya saya akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak dan mengkonfirmasinya. Kemudian saya akan menganalisis berlandaskan 3 unsur yang saya sebutkan pada poin kedua tadi. Dan saya akan menguji melakukan 9 langkah, terutama pada poin yang benar atau salah. Itu baru saya akan mengambil satu keputusan. Tentunya harus melalui itu dulu. Mungkin berbicara dengan rekan-rekan guru sebelum saya mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berbicara tentang hal-hal yang efektif selama ini saya mencoba lakukan adalah melakukan 9 langkah dan 5 poin pengujian benar salah, dan apa saja yang melanggar hukum atau tidak. Jadi seperti itu yang saya Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangan bagi Bapak? tantangannya. Yes. Tentunya yang menjadi tantangan ini adalah bagaimana pengambilan keputusan yang adil. Keadilan yang selalu yang dalam hal ini mungkin disepelekan. Mungkin rasa iba kepada orang lain. Hal ini juga membuat saya dicap sebagai pemimpin yang mungkin tidak adil. Jadi berbicara lagi batin. Seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk penjadwalan mungkin selama ini saya belum melakukan jadwal, tapi saya melakukan secara langsung. Tapi misalnya dalam satu hari itu saya mengambil keputusan, tapi ada jeda waktu. Tentunya saya harus berbicara dulu dengan teman-teman guru, dalam hal ini mungkin tenaga pendidik juga, ya keseluruhan warga sekolah lah. Baru saya mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil itu lebih cepat, lebih baik. Seperti itu menurut saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya adalah yang paling utama itu adalah teman-teman guru yang ada di sekolah, sehingga itu menjadi satu bahan pertimbangan bagi saya dalam mengambil satu keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentu ada yang dari kesemuanya ini. Dalam mengambil satu keputusan itu tentunya kita harus melihat kasus-kasus, apakah itu benar lawan benar, salah lawan salah. Itu harus kita perhatikan. Kemudian dalam mengambil satu keputusan itu tidak tergesa-gesa. Tentunya harus ada kolaborasi dengan teman-teman guru dan warga sekolah. Dan dalam pengambilan keputusan juga dalam kasus itu kita harus merefleksi dulu seperti apa kasusnya.
Ya. Baik, baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Alhamdulillah, saya sekarang dapat banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih. Oh, Saya iya. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, apakah hari ini Bapak tidak sangat sibuk? Ya, kebetulan lagi tidak sedang sibuk ini. Ya. Saya ingin mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Al Khairat Labuan terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai Kepala Sekolah terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Sekolah SD Al Khairat Labuan. Boleh Pak? Ya, boleh. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya. Oke, jadi selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Jika kasus tersebut keputusannya mengandung benar lawan benar, itu merupakan dilema etika. Dan apabila keputusan itu benar lawan salah, itu merupakan rujukan moral. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nanti dalam hal ini dilema etika ya. Ya. Jadi yang selama ini saya jalankan menghadapi kasus-kasus dilema etika, yaitu saya melakukan 9 langkah pengujian kasus-kasus dilema etika itu, terutama pada poin 5 di mana menguji kasus itu benar atau salah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang saya lakukan selama ini, apabila ada kasus dilema etika, keputusan yang benar lawan benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan keduanya, saya lebih menguji benar atau salahnya. Apabila kasus keputusan itu tidak mengandung pelanggaran hukum, itu saya dapat jalankan. Jadi lebih ke pengujian kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang efektif yang saya dapat lakukan selama ini yaitu melalui pengujian tadi. Jadi kasus-kasus dilema etikanya tadi saya melakukan pengujian benar atau salah, terutama melalui pengujian apakah itu melanggar hukum dan kemudian apakah bisa dipublikasikan. Apabila itu tidak bisa dipublikasikan atau tidak bisa menjadi konsumsi publik, berarti kasus itu bukan kasus dilema etika. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ketika menghadapi kasus dilema etika itu di mana kasus keadilan, rasa adil lawan rasa kasihan. Jadi ketika paradigma itu yang kita hadapi, saya lebih mengkesampingkan itu keadilan. Jadi selama ini mungkin teman-teman menganggap saya dicap sebagai pemimpin yang tidak adil karena lebih mengutamakan nilai-nilai kasihannya daripada keadilannya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tata cara atau jadwal,
itu tergantung dari kasusnya. Biasanya yang saya hadapi tanpa ada jadwal, jadi begitu ada kasus D5 etika yang saya temui, saya langsung langsung menyelesaikannya pada saat itu juga. Ya. Berarti tanpa sebuah jadwal ya Pak? Ya, tanpa jadwal. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau orang yang membantu ya rekan-rekan guru yang lain. Contohnya ketika menghadapi kasus dilema etika itu, saya membicarakannya kepada guru-guru sebagai bahan pertimbangan saya ketika mengambil keputusan sehingga tidak ada yang dirugikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya dapatkan yaitu bahwa dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Jadi ada pihak yang merasa tidak puas dalam hal ini. Itu yang saya ambil pelajaran. Kemudian pelajaran kedua yaitu sebagai pemimpin kita harus berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Alhamdulillah saya sekarang dapat banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.